Hai bro, gua denger-denger lu ada metode trading baru nih. Yoi bro, win rate-nya 55%, RR-nya 1:2 bro. Keren gak tuh? Wih, mantep tuh. Anyway, lu dapat dari mana tuh datanya? Datanya ya dapat langsung dari mentor gua lah. Kan beliau pasti sudah riset sendiri. Ya, gue sendiri udah backtest juga, malah hasilnya lebih bagus daripada itu bro. Mantep banget kan? Menarik. Emang gimana cara lu backtest? Caranya, ya tinggal buka MetaTrader, pilih pairnya, geser chartnya, tutupin bagian kanannya. Lalu, entry deh sesuai dengan kriteria metode kita. Sesimpel itu bukan? Hah? Kok gitu sih? Kalau gitu caranya, lu sedikit banyak bisa lihat bagian kanannya bro. Nih bro, backtest yang ideal itu, ada apa ini ramai-ramai? Ini bro, gua lagi kasih paham bro kita satu ini, cara backtest yang bener. Backtest? Apa itu backtest? Udah, mending lo orang berdua ikutin metode gua. Simple, to the point, gak pusing-pusing analisa. Emangnya metode lu apa bro? Kok kayaknya enak banget? Oke. Khusus buat lo orang berdua, gua spill metode gua. Lo orang catet ya, gua cuma jelasin ini sekali aja. Jadi gini, tiap pagi lu buka horoskop factory. Lu cari horoskop lu. Di bagian finance, kalau hasilnya bagus, lu buy. Kalau hasilnya jelek, lu sell. Kalau hasilnya nggak ada atau nggak jelas, lu libur trade. Sesimpel itu. Nih, kayak gua hari ini. Horoskop gua Scorpio. Dan hasilnya bagus, jadi gua buy. Nih, sudah floating profit. Sip kan? Apa kata lu orang dah? Halo teman-teman semua, dari percakapan 3 orang sahabat tadi, ada satu topik yang menarik untuk kita bahas. Apa itu? Yap, backtesting. Kali ini kita akan mulai seri backtesting kita. Kita mulai dari introduction terlebih dahulu. Let's go. Teman-teman tentunya masih ingat 3 pilar yang membuat kita menjadi trader yang sukses. Pilar pertama yaitu trading plan. Kita perlu menyusun sebuah trading plan yang detail dan menyeluruh. Seri ini sudah hampir selesai kita bahas. Hanya tinggal sedikit saja ya topik-topik yang masih perlu kita bahas. Dan sekarang kita masuk ke pilar kedua yaitu backtesting. Ini kita baru mulai. Lalu pilar ketiga adalah journaling. Sebetulnya backtesting dan journaling ini dua hal yang sangat berkaitan ya. Oleh karena itu, di seri backtesting ini, kita sedikit banyak juga akan membahas mengenai topik ketiga ini. Akan tetapi, pembahasan lebih mendalamnya akan dibahas di seri tersendiri ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, terlebih dahulu kita bahas definisinya ya. Backtesting, sesuai dengan namanya, yaitu menguji metode kita terhadap data historik di masa lalu. Oke? Sekarang kita masuk ke fungsi backtesting. Fungsi yang pertama adalah untuk memperoleh data krusial dalam metode kita. Apa saja data-data krusialnya? Yaitu win rate dan risk reward ratio dari metode kita. Dengan backtesting kita juga dapat memperoleh data ini, maksimum drawdown dan consecutive loss yang dapat kita alami dari metode kita. Nah, dengan melakukan backtesting, kita juga secara tidak langsung telah melakukan simulasi performa dari metode kita. Kita akan memperoleh overall profit and loss dari metode kita selama jangka waktu tertentu. Yang menjadi catatan adalah ini. Satu kali sesi backtesting itu diperuntukkan satu strategi. Satu strategi ini maksudnya adalah satu set trading plan dengan parameter-parameternya. Jadi ketika kita ingin menguji parameter lain, ada satu saja parameter yang berubah, maka kita perlu mengulang satu sesi backtesting kita dari awal. Itu ya teman-teman. Kalau fungsi yang pertama tadi adalah untuk memperoleh data yang krusial, maka fungsi yang kedua adalah untuk melakukan uji coba.
Uji coba terhadap apa? Ya tentunya terhadap sebuah metode. Kita semua tahu metode yang kita peroleh itu ada dua jenis secara umum ya. Yang pertama, metode berupa strategi utuh yang diperoleh dari suatu sumber. Bisa itu dari mentor, ataupun dari kursus, ataupun dari YouTube, dan lain sebagainya. Lalu ada juga strategi racikan pribadi. Di sini kita belajar dari berbagai sumber, lalu kita racik strategi kita sendiri. Nah, dua jenis ini perlu kita uji coba lebih lanjut ya sebelum kita terapkan di real market. Lalu fungsi selanjutnya untuk penyempurnaan. Strategi utuh ataupun strategi racikan itu tentunya masih ada hal-hal minor yang perlu di tweak ya, yang perlu disempurnakan. Nah, proses backtesting inilah sebagai sarana untuk menyempurnakan itu semua ya. Kita dapat menambahkan ataupun mengurangkan langkah-langkah trading plan kita yang sudah kita susun. Selain itu, kita juga dapat mengubah parameter-parameter yang ada sehingga lebih optimal. Atau dengan kata lain, optimasi parameter. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini. Tiap perubahan, sekecil apapun, itu perlu di backtest ulang. Jadi misalkan kita ada perubahan sebuah langkah trading plan. Misalkan trading plan kita ada 1A, 1B, 1C. Lalu ada langkah 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Misalkan kita ingin mengubah langkah kecil di 1B, entah itu parameternya atau apanya. Nah, itu kita perlu menguji ulang dari awal. Nah, ketika kita melakukan backtesting secara tidak langsung itu kita melakukan langkah ini ya. Kita membuat hipotesa, kita berhipotesa nih. Oh, strategi ini nampaknya baik nih, sesuai dengan logik dan nampaknya profitable. Lalu kita backtest, kita uji hipotesa kita itu apakah benar. Dalam melakukan backtest, kita perlu melakukan journaling. Supaya apa? Supaya kita dapat mengevaluasi hipotesa kita itu. Dengan melakukan evaluasi, maka kita telah melakukan dua hal yang tadi ya. Kita sudah menguji coba, kita juga dapat menyempurnakan. Fungsi backtesting yang ketiga yaitu untuk melatih skill kita. Ketika kita melakukan proses backtesting di data historik, tentunya data historik ini akan berjalan jauh lebih cepat dibandingkan data di live market. Oleh karena itu, kita akan memperoleh jauh lebih banyak study case dan juga kita akan memperoleh hasil dari analisa kita jauh lebih cepat. Skill apa saja yang dilatih? Yang pertama ya tentunya skill analisa kita. Analisa mapping kita, mapping market structure, kemudian marking S&D area, liquidity, dan lain sebagainya. Lalu juga skill eksekusi kita. Bagaimana kita mengeksekusi entry kita, bagaimana kita memanage trade kita, dan seterusnya. Semakin banyak kita latihan, maka rasa confidence kita itu akan bertambah. Kita akan makin percaya diri. Kita akan makin yakin dengan analisa kita sendiri. Selain itu, kita juga akan melatih psikologi kita. Kita akan semakin meminimalisir rasa doubt kita, ragu-ragu, dan juga rasa fear dan greed kita. Yang menjadi catatan adalah ini, jam terbang dari backtesting kita itu tidak akan berbohong. Maksudnya bagaimana? Semakin banyak kita melakukan backtesting, maka itu akan berbanding lurus dengan skill kita, dengan confidence kita, dan juga data yang kita peroleh. Semuanya berjalan dengan berbarengan. Kita masuk ke prinsip-prinsip backtesting. Prinsip yang pertama yaitu lakukan pada strategi yang dapat di backtest. Apa saja ciri-ciri strategi yang dapat ataupun mudah untuk di backtest? Yaitu yang trading plan-nya bersifat mechanical, di mana semua rules dan kondisi-kondisinya itu jelas. Sebaliknya, apa saja ciri-ciri strategi yang tidak dapat di backtest ataupun sulit? Yaitu yang kondisinya sulit ataupun jarang ditemui. Misalkan kondisinya itu hanya dapat ditemui setahun mungkin 2 kali. Nah, tentunya datanya akan dikit ya. Nah, ini akan menyulitkan proses backtesting kita. Lalu, parameternya tidak tetap ataupun subjektif. Misalkan terdapat sebuah candle impulsif. Nah, ini mungkin sekilas terlihat objektif ya. Namun kita perlu mechanical. Impulsif itu sebesar apa? Apakah 10 pips ataupun 50 pips atau bahkan harus 100 pips? Nah, itu harus jelas. Lalu juga strategi berdasarkan data yang sulit diperoleh. Sebagai contoh, sahabat kita yang tadi ya, berdasarkan horoskop. Nah, kita tidak tahu ya, apakah data horoskop ini ada tiap harinya
lalu dapat kita peroleh datanya itu tiap harinya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan ya. Ini merupakan prinsip backtesting yang pertama. Prinsip yang kedua, kondisi backtest itu harus dibuat semirip mungkin sesuai dengan kondisi live. Sebagai contoh, apa saja? Chart after itu harus tidak terlihat ataupun tidak diketahui. Ya seperti di kondisi live market ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi di kanannya. Nah, ini hanya dapat dilakukan dengan mode replay. Kita tidak dapat ya melakukan apa yang sahabat kita tadi lakukan, yaitu menggeser chartnya lalu ditutupi. Nah, ini kurang efisien karena sedikit banyak dia akan sudah tahu kondisi afternya. Lalu kita juga menyesuaikan kondisi chart sesuai dengan jam charting kita. Misalkan kita dapat standby untuk charting itu siang hari, maka baiknya kita memajukan semua chart kita sampai dengan jam kita charting itu. Misalkan jam 2 siang, ya sesuaikan jam backtesting, chart backtesting kita itu di jam 2 siang itu. Lalu apa saja yang tidak boleh kita lakukan? Ya ini tadi, menggeser chart utuh ke kanan untuk menutupi after kita. Apalagi kita menggeser manual di MT4 ya. Ketika kita menggeser manual tentunya akan lewat sedikit satu candle, itu akan banyak berpengaruh. Lalu jangan juga kita mengasumsikan bahwa kita ini dapat standby aktif 24 jam. Ini kesalahan yang masih umum dilakukan saat melakukan proses backtestingnya. Ini harus kita perhatikan. Prinsip yang ketiga yaitu jujur terhadap diri sendiri. Jujurlah padaku. Nah, backtest ini menguji strategi, menguji metode trading, bukan menguji skill kita. Jadi, apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu record semua trade yang diambil yang sesuai dengan rules dan juga sebaliknya. Yang tidak sesuai dengan rules dan juga mungkin kita ragu, maka ya jangan diambil. Mungkin terdapat sebuah setup yang meragukan, akan tetapi pada akhirnya works. Nah, setup yang seperti ini ya jangan di-record karena ya memang kita tidak akan mengambilnya. Jadi benar-benar record apa adanya ya, jujur. Lalu catat hasilnya sedetail mungkin. Termasuk juga berikan juga notes mungkin kondisi mental saat entry. Bisa juga catatannya seperti ini. Untuk setup ini saya sebetulnya ragu, akan tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya setup ini biasa works loh, jadi makanya saya ambil. Nah, catatan-catatan diary seperti ini itu boleh untuk dimasukkan di proses backtesting kita. Nah, sebaliknya apa saja yang jangan kita lakukan? Yaitu mengeliminasi trade yang diambil ataupun sebaliknya. Misalkan ada sebuah trade yang kita ambil yang sesuai dengan rules, namun pada akhirnya SL. Nah, seringkali kita mengeliminasi trade tersebut ya. Mungkin, ini sepertinya tidak sesuai. Padahal ya itu sudah sesuai dengan rules trading plan-nya. Nah, jangan ya. Ketika SL ya catat saja SL, karena di sini balik lagi kita menguji strategi ataupun metode trading, bukan skill kita. Lalu jangan juga melakukan ini, merevisi trade yang telah kita ambil. Misalkan kita sudah mengeset entry, SL, dan DP. Lalu chart berjalan, tiba-tiba SL lalu ke TP, dan SL ini mungkin hanya selisih 1 poin misalkan. Nah, di sini kita mungkin perlu merevisi, ini sepertinya seharusnya works ini, TP ini. Padahal ya tidak. Padahal aslinya ya kita terkena SL walaupun hanya 1 poin. Nah, ini jangan direvisi. Biarkan apa adanya, jujurlah terhadap diri sendiri. Sekarang kita masuk ke tools backtesting. Beberapa pilihan tools backtesting, yang pertama adalah TradingView. TradingView ini merupakan salah satu tools charting yang terbaik, di mana di dalamnya kita mendapatkan akses ke time frame second, 30 second, 15 second, 5 second, atau bahkan 1 second. Walaupun ini tidak tersedia ya untuk pilihan yang free, harus yang premium. Lalu TradingView ini banyak user yang telah familiar, dan variasi data feed-nya itu sangat luas. Pilihan pair-nya sangat lengkap, lalu pilihan broker yang terkoneksi juga cukup banyak. Dan juga saat event-event tertentu itu terdapat promo diskon untuk program yang tahunan ya, seperti Black Friday, Cyber Monday, dan lain sebagainya. Itu ada promo diskon sampai dengan 70% yang terakhir. Lalu kelemahannya, historical datanya itu berdasarkan jumlah candle. Jadi misalkan candle H1, misalkan 2000 candle.
Begitupun candle M15, M1, second, itu semua dibatasi berdasarkan jumlah candle. Dengan demikian, jumlah harinya, tarikan ke belakangnya itu sangat terbatas ya untuk lower time frame-nya. Misalkan untuk candle daily bisa tarik sampai mungkin 2-3 tahun ke belakang. Akan tetapi untuk time frame yang lebih rendah, M15, M1, second, itu mungkin hanya sampai 1 minggu ke belakang atau bahkan 1 bulan ke belakang. Itu keterbatasannya. Lalu di TradingView ini tidak ada atau minim fitur untuk simulasi entry. Jadi entry di mana, SL di mana, TP di mana, lalu hasilnya bagaimana, itu sangat minim. Lalu di TradingView ini juga tidak ada atau minim fitur untuk data analytics terhadap strategi kita. Analitik ini berupa apa? Yaitu seperti profit factor, maksimum drawdown, win rate, dan lain sebagainya ya. Lalu di TradingView ini juga tidak ada fitur jump to date atau ke session saat live backtest. Misalkan kita mulai backtest dari 1 Januari 2023, lalu kita ingin langsung lompat ke tanggal misalkan 2 Februari misalkan. Nah itu tidak tersedia. Ataupun ke session tertentu ya, kita ingin langsung loncat ke session Asia misalkan. Nah itu tidak tersedia di sini. Kita harus maju satu demi satu secara manual. Tools yang kedua yaitu FX Replay. Apa saja kelebihannya? Yang pertama yaitu ini merupakan salah satu tools backtesting yang terbaik yang ada sekarang, di mana historical datanya itu sangat panjang. Jadi untuk semua time frame dia itu tersedia sampai dengan tahun tertentu, kalau tidak salah sampai 2016 ya. Lalu fitur simulasi entry dia itu sangat baik. Jadi ada label atau panel di mana kita dapat entry di harga berapa, SL di mana, kemudian TP di mana, lalu berapa lot yang mau kita pakai. Kalau tidak salah kita juga dapat set BEP, partial close dan lain sebagainya juga, kalau tidak salah ya. Lalu terdapat fitur jump to date ataupun time ataupun session saat live backtest. Ini sangat berguna ya apabila kita menggunakan strategi yang berdasarkan session. Jadi misalkan kita hanya trade di session pembukaan Europe misalkan, London Kill Zone misalkan. Nah ini sangat berguna. Jadi kita tinggal jump ke sessionnya dan ya udah langsung saja kita mempraktekkan entry kita, strategi entry kita tanpa perlu maju satu-satu. Lalu juga terdapat data analytics untuk strategi dan performa kita. Ya data berupa berapa kali entry, maksimum drawdown berapa, dan juga mungkin pair apa yang paling baik dan lain sebagainya. Ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan TradingView. Lalu apa saja kelemahan-kelemahan dari FX Replay ini? Dia tidak ada time frame second. Dia paling rendah hanya time frame M1. Lalu data feednya dari sisi pair dan juga brokernya itu tidak selengkap TradingView. Akan tetapi ya sudah cukup mumpuni ya, sudah cukup lah untuk kita backtest ya. Lalu dari segi harga, dia relatif lebih mahal dibandingkan dengan TradingView. Karena dia jarang ada promo ya, setahu saya jarang ada promo. Lalu tools yang ketiga yaitu Soft4FX. Ini merupakan MT4 simulator. Jadi semua kelebihan dari MT4 ya otomatis dimiliki oleh tools backtesting ini. Dan juga terdapat free trial, jadi kita dapat mencoba ya. Kelemahannya apa? Ya karena dia merupakan MT4 simulator, maka semua kelemahan dari MetaTrader 4 itu otomatis dimiliki juga oleh tools ini. Lalu fitur-fiturnya itu relatif tidak selengkap dari TradingView dan FX Replay. Dia tidak ada time frame second, kemudian simulasi dan data analytics-nya juga tidak sebaik dari FX Replay. Lalu untuk pricing, dia hanya untuk lifetime license ya. Ini tentunya tidak seramah monthly atau annual ya dari TradingView ataupun FX Replay. Yaitu tadi tools-toolsnya ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Silakan teman-teman pakai senyaman teman-teman. Jadi alur backtesting itu sesederhana ini. Yang pertama kita membuat hipotesa kita. Kita meracik trading plan kita dan kita berhipotesa bahwa inilah yang akan works sesuai dengan logik dan pengalaman kita. Lalu hipotesa kita itu kita bawa ke proses pengujian.
kita uji melalui backtesting dan juga mungkin forward testing dan lain sebagainya. Lalu dari hasil testing itu kita peroleh hasilnya. Dari data hasilnya kita dapat menarik kesimpulan. Lalu dari kesimpulan ini kita juga dapat melakukan evaluasi. Evaluasi ini menjadi bahan untuk menyusun hipotesa selanjutnya. Bagaimana improvement yang dapat kita lakukan, apa saja parameter-parameter yang perlu diubah ataupun ditambah, dikurangi dan lain sebagainya. Jadi muncul hipotesa lagi, kita uji lagi, kemudian muncul hasilnya, lalu kita tarik kesimpulan lagi dan berulang terus sampai kita menemukan performa yang menurut kita memuaskan. Jadi itu ya alur utama dari backtesting. Sekarang kita coba langsung praktekkan ya bagaimana cara backtesting di TradingView. Mengapa TradingView? Ya karena saya yang punya hanya TradingView. Saya tidak punya FX Replay ataupun Solve for FX. Jadi kita lakukan di TradingView. Oke? Nah, di sini kita coba saja sederhana ya. Kita pakai di higher time frame-nya H4. Kita coba risk entry saja ya, simple saja. Lalu kita coba dari 1 Januari ya kita mulai. Ini kita coba lakukan beberapa langkah simple aja ya. Tidak perlu terlalu banyak testing. Yang penting tahu bagaimana prinsipnya. Untuk yang lebih detailnya, bagaimana tipsnya, bagaimana parameter-parameternya, itu nanti di video berikutnya. Nah, jadi seperti tadi, kita masuk ke mode replay. Kita pilih tanggalnya, Alt G, lalu kita pilih tanggal yang kita mau, lalu kita mode replay. Jadi layar kanannya tidak terlihat. Lalu kita akan selanjutnya ya kita sesuai trading plan kita mapping misalkan. Kita lakukan, misalkan kita taruh market structure kita, swingnya. Ini kita pakai single time frame saja ya. Jadi di contoh ini kita langsung saja mencoba untuk risk entry misalkan. Contoh di kasus ini, nah ini misalkan saya standby di jam 12 siang ya misalkan. Lalu berarti saya majukan. Ini kita majukan, ini adanya di jam 1. Ini bisa shift dan tanda panah ke kanan untuk memajukan satu secara cepat. Nah, kondisi di jam 9, jam 1 begini. Anggaplah saya standby di waktu segini. Nah, di kondisi seperti ini, apa yang saya lakukan? Misalkan saya ingin entry. Ini sudah works yang ini. Demand. Saya ingin entry di misalkan counter trend ya ini. Supply yang ini misalkan. Nah, lalu kita pakai yang short ini misalkan ya. Nah ini karena risk entry, anggaplah saya ingin mengambil setengah hariannya misalkan. Lalu misalkan kita tarik premium versus discountnya di sini, anggaplah di sini misalkan ya. Lalu kita shift kanan, terpanggil belum. Nah akhirnya SL misalkan seperti itu. Nanti teman-teman catat di journaling. Lanjut, ini berarti sudah tidak valid. Lanjut kita di sini. Nah, lanjut lagi ke misalkan ke jam 1 selanjutnya, misalkan di sini. Di jam 1 ya. Nah, anggaplah di kondisi seperti ini, saya akan entry atau tidak. Ya di sini sih kurang baik ya. Ya anggaplah saya ingin entry di sini ya. Walaupun ini mitigated kurang baik. Saya perlu melihat di lower time frame-nya. Anggaplah ini kita baru single time frame, kita belum multiple. Oke. Tertinggal nampaknya ya. Lalu kita lanjut lagi, kita ke jam 1. Nah, ini sesuaikan jamnya. Misalkan jam 1 kondisi chart seperti ini. Apakah saya akan entry? Nah, ini ada yang menarik, demand misalkan di sini. Ini sudah terpanggil ya. Ya anggaplah seperti ini. Ya ini secara cepat saja. Dan TP misalkan. Kemudian lanjut lagi, mapping market structure-nya dilanjutkan, misalkan ini. Lalu ini misalkan.
Oke, kita maju lagi ke jam 1. Ini tidak bisa jam to session, jadi kita harus majukan manual satu demi satu. Oke, kondisi seperti ini. Misalkan saya ingin ini marking area demand saya misalkan sampai sini misalkan. Nah, misalkan kita mau mencoba multiple time frame misalkan. Nah, sesederhana ini. Tunggu harga masuk, set masuk, kita ke M15. Nah, M15 baru kita jalankan trading plan kita. Kalau mau lebih serius, tentunya tiap kali marking, teman-teman bisa refine ya. Oh, anggaplah M15 saya mau di sini, H4 refine ke M15. Bisa seperti ini. Tapi balik lagi, kalau refine-nya over, belum tentu datanya tersedia. Apalagi misalkan M1 di Januari itu belum tentu ada. Oke, anggaplah seperti ini. Anggaplah sudah alertnya ke trigger misalkan, confirmation entry ya. Lalu di rules ini misalkan terjadi M15 bullish change of character-nya di sini misalkan. Ini ceritanya kita mau confirmation entry, M15 confirmation entry misalkan. Kita seperti tadi, kita ganti time frame. Lalu kita lihat demand yang terbentuk mana, misalkan di sini. Ini M15 demand misalkan. Sudah kita pasang buy-nya misalkan di sini. Ini lalu misalkan kita mau target segini misalkan ya. Ini asal saja ya. Kita lihat. Sudah ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan maka misalkan kita cancel. Kita kembali lagi ke H4. Ternyata kalau di kasus ini risk entry bekerja ya. Oke, lanjut. Nah, dari tipe begini saja kita sudah tahu apa saja yang mau kita uji. Risk entry lawan confirmation entry. Lalu refinement setengah area misalkan. Lalu ketika kondisi bullish, XAU bagaimana supply-nya, yang counter trend masih terrespect apa tidak. Kalau ini kan langsung tertembus nih. Supply yang ini langsung tertembus. Ini walaupun ada supply langsung tertembus. Jadi pembelajarannya kalau counter trend di XAU ya biasanya tidak terlalu respect walaupun hanya 1:1. Yaitu salah satu contoh kesimpulan sederhana. Wah, ini apa nih? Terjun. Oke. Ini hampir ya. Kalau mau iseng-iseng kita lihat ya M15-nya. Wah, hampir sekali. Tapi ya it is what it is. Jadi lanjut. Oke. Tembus. Misalkan langsung lanjut lagi ke jam 1 tempat jam kita standby misalkan di sini. Nah, kondisi seperti ini saya mau apa? Ini kelihatannya demand yang menarik nih misalkan. H4 demand. Misalkan saya mau confirmation entry lagi. Kita lihat dulu di M15 misalkan saya mau refine. Saya mau refine tunggu seperti ini misalkan. Atau ini. Tunggu harga masuk. Ya kalau ini kecepatan ya, langsung SL. Oh, kalau ini case-nya kan kita confirmation. Jadi tunggu, harga udah sweep, lalu kita bisa RGU ini bullish change of character ya. Tapi tidak ada demand yang menarik. Demand, ya bisa sih, cuman kurang menarik. Begitu ya. Kalau tidak ada demand menarik kita tidak entry. Ini demand yang lama. Demand yang lama bekerja dikit ya. Oke, lanjut lagi misalkan ini ke jam 1 ya. Kurang lebih lakukan itu sampai dengan seterusnya teman-teman. Di sini.
13 di sini. Yang menarik apa? Ini udah over ya. Misalkan supply yang menarik di sini. Kita marking saja. Dari sini kita juga dapat melihat zona demand yang bekerja itu zona yang terbentuk jam berapa. Misalkan ini bekerja nih jam 21. Ini juga bekerja nih 21. Ini mana lagi yang bekerja? Ini kurang sih, 21 juga ya. Ini tertembus 17. Ini jam 1 malam tertembus. Anggaplah ini ada demand, ada supply. Lanjut. Jadi baru satu pair. Nih, supply jam 21.00. Kita maju sampai jam kita standby 13 misalkan. Iya, sini. Nah, anggaplah ini kita percaya demand jam 21.00 ini bagus misalkan. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau sudah jam 1 berikutnya, jam charting berikutnya kita, nah jam segini sama ya, area menariknya baru sini. Ini mungkin bisa kita confirmation juga, tapi enggak, ini areanya jam 9 ya. Kita uji coba lah ya. Backtest ini enaknya kita bisa sambil uji coba. 13.00 nih. Nah, areanya mana? Masih sama seharusnya ya, sini. Lanjut. Nah, mungkin ada yang mau ngecek ini area demand. Ini ya, kita jam 13.00 di sini. Kita memantau area ini dan areanya ini terpanggil. H4 demand. Ke alert. Nah, ini kalau kita kecepatan tadi ya. Ya, kurang baik lah. Alertnya terpanggil. Lalu terjadi bullish change of character. M15 bullish change of character. Mana ya? Tidak ada. Oke. Lalu demand yang menarik di mana? Misalkan demandnya ini. Kita tarik ini. Set. Targetnya di mana? Ini nggak ada yang menarik ya. Anggaplah inilah. Ini ada supply yang strong. Kita mau target sebelum sampai supply, anggaplah sini. Misalkan. Ya kena sampai situ ya. Oke. Ya kurang lebih seperti itulah. Lanjutkan terus sampai ya terakhir. Karena ini H4 seharusnya cepat ya. Di sini kita juga dapat menguji apakah supply yang lama itu masih works. Ini kalau kita lihat ini seharusnya masih lanjut ya mapping market structure-nya. Ini ada demand yang terbentuk, menarik ini. 13.00 kita di sini ya. Nah, kita coba lihat set. Perangkap atas bawah set. Oh, atas bawah bekerja ya. Ini work sampai sini, menarik sampai atas. Ini tertembus. Nah, yang ini ketika nanti teman-teman mencatat ini seperti ini misalkan, ini loss misalkan. Ya dicatat ini loss. Ya kalau teman-teman cancel sesuai rules cancel ya cancel. Tapi kalau tidak di cancel
ya tetap dianggap bekerja. SL ya maksudnya. Ini tuh SL semua. Karena ini di sini trennya sudah bullish, oke? Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini karena video pengenalan saya kira udah cukup panjang juga. Di video berikutnya kita akan menguji lebih dalam lagi sambil kita langsung ke journaling backtesting aja ya. Jadi lebih detail bagaimana kita ngeset backtesting di journaling itu, oke? Itu saja untuk video kali ini teman-teman. See you on next video. Bye bye.